Pacar apa sahabat? Aduh, banyak yang follow, terus tiba-tiba viewersnya naik 1000, 2000, 3000 gitu. Seminggu itu naik sekitar 10.000 viewers gitu loh. Kan terkejut loh, ini kenapa gitu. Oke. Bentar. Oke, dan di video kali ini kita sudah terhubung bersama Naomi Bethesda Ginting. Hai Naomi. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, pertama tuh kan apa? Ada lagu Family Taxi tuh. Itu viral banget pada masanya kan. Itu kalau setiap angkot tuh pasti ada lagu itu kan. Nah, di situ perasaannya pas lagunya viral tuh gimana, Naomi? Senang kali karena pertama cover itu sebenarnya dari kelas 1 SMA tuh, kelas 1 SMA. Nah, itu pertama emang iseng aja gitu kan, cover lagu Karo terus masukin ke Instagram. Itu followersku belum ada 1000, masih 600 sekian gitu lah. Masih satu SMA kan, belum viral kali di Instagram, masih Facebook. Masih Facebook lah. Nah, iya, kita kemarin itu malam-malam pas waktu mau latihan untuk ngawan itu kayak Iya, tahu. Iya kan? Nah, karena waktunya masih panjang, kita cover dulu gitu kan. Kita record, kita nyanyi-nyanyi terus pakai gitar. Itu waktu itu lagunya kalau nggak salah yang termampa. Iya, tahu. Itu kan. Nah, itu aduh, enak banget suaranya cuma iseng-iseng aja gitu kan, record terus pas pulang dari latihan naik CD itu kita kayaknya cocok ya di upload gitu kan Instagram, iseng-iseng aja gitu. Cuman pakai kaos, pakai jaket, rambut ugal-ugalan gitu kan. Nah, besoknya di sekolah pagi-pagi itu kayak viewersnya naik gitu loh. Ngerti kan kalau misalnya kita punya Instagram yang followersnya nggak banyak, terus kayak belum siapa-siapa gitu, tiba-tiba besoknya banyak yang follow, terus tiba-tiba viewersnya naik 1000, 2000, 3000 gitu. Seminggu itu naik sekitar 10.000 viewers gitu loh. Kan terkejut loh, ini kenapa gitu. Nah, setelah itu udah banyak akun-akun yang nge-tag kita dari lagu itu, dari coveran gitu, kayak semacam akun Karo selebgram seperti itu kan. Udah banyak yang viral gitu, terus aku kayak wah, ini bagus ini, kita lanjutin covernya gitu. Setelah kita lanjut viewersnya semakin banyak, apalagi kita gabung sama sepupuku satu lagi, si Rani. Nah, itu kayak makin lama makin melonjak gitu viewersnya kan. Terus setelah itu kita niat cover lagu Family Taxi di Instagram kan. Oh, itu udah kelas 3 tuh. Cover biasa aja. Kelas 2 itu. Kelas 2 semester 1 lah. Kelas 2 awal. Kita cover lagu Family Taxi di sekolah, pulang sekolah cover, di kelas juga pakai gitar. Udah, kita pecah suara aja. Gimana sih muka anak SMA yang baru pulang sekolah? Iya, tahu. Kan? Gak ada persiapan, cuman kayak udah cover aja gitu kan. Udah bagi suara, cover. Nah, besoknya langsung banyak kali viewersnya. Setelah itu, seminggu setelah itu, ada nih satu manajemen yang mau ngajak kita rekaman. Lagunya lagu Family Taxi gitu loh. Jadi, yaudah ayo, gimana sih anak SMA yang polos-polos tidak rekam, terus kita memang hobi nyanyi gitu kan, pasti senang banget kan. Wah, mau gitu kan. Udah, kita cover. Sebulan 2 bulan viewersnya melonjak sekali tuh di Instagram dan di YouTube. Sampai sekarang aja udah 3, berapa itu viewersnya? 3, sekian lah. Iya, 3, sekian lah. Senang kali gitu. Dan di video itu kita nggak ada prepare loh, cuman pakai bedak baby aja. Itu pulang ke sekolah itu kemarin akhir banget itu hari Jumat. Nah, kalau di Kabanjai itu hari Jumat itu anak-anak sekolah itu cepet pulang gitu. Jam 12. Pulang. Iya, udah pulang. Terus kita disuruh ganti baju, langsung rekaman ke Lingga itu kemarin. Iya. Masih pakai bedak baby, pakai lip gloss aja, udah gitu doang. Iya. Ya ampun, kayak
Tapi yang meledak banget tuh kalau menurutku sih kelas 3 ya. Karena yang aku tahu tuh kelas 3. Oh, sekarang viewsnya udah lumayan banyak banget sih. Banyak lah pokoknya. Kalau sekarang tuh panggil apa? Kalau Nomi tuh sekarang jadi selebgram apa penyanyi gitu apa sih? Selebgram enggak sih, aku enggak merasa aku selebgram. Iya, tapi termasuk selebgram kan. Kalau followersnya udah banyak gitu kan. Sebenarnya followersnya itu bukan termasuk selebgram juga sih menurutku, karena gimana ya? Aku cinta musik, aku hobi musik. Jadi mungkin orang-orang yang melihat Instagramku itu seneng gitu karena aku suka cover gitu aja sih menurutku. Kalau selebgram kan memang udah itu pekerjaannya kali ya. Iya, menurutku. Endorse tuh udah jalan tuh udah termasuk selebgram loh. Iya kan? Puji Tuhan. Jadi sekarang udah termasuk penyanyi gitu lah ya. Udah punya lagu belum? Udah, puji Tuhan. Lagu single sendiri sih. Sebenarnya belum yang bertiga gitu, karena bertiga kan masih sibuk gitu. Yang satu di Jogja, yang dua lagi kuliah gitu. Jadi belum sempat bertiganya. Tapi kalau aku sendiri udah punya single sendiri tapi bukan bertiga gitu. Oh iya. Semangat lah. Itu kalau suka dukanya tuh gimana? Suka duka sebagai apa nih? Kalau jadi penyanyi gitu, tarik suara gitu lah. Suka dukanya, kalau aku sendiri sukanya itu selain kita punya bakat bernyanyi kan, kita juga puji Tuhan bisa menghasilkan uang sendiri dengan hobi kita. Kalau kita tekun, kita serius dengan kelebihan yang kita punya, kita bisa menghasilkan gitu. Nah itu sukanya. Selain kita punya hobi, kita suka nyanyi, kita juga dikasih jajan gitu loh. Itu aku kayak wah. Itu bonus lah gitu kan. Gitu. Bonus iya. Gitu. Nah kalau dukanya itu gimana ya? Mungkin kalau menurutku ya, kalau misalnya kita hidup di dunia seni itu, kita harus konsisten cover, misalnya konsisten buat lagu gitu. Yeah. Sedangkan aku kan masih mahasiswi kan, jadi harus kepotong-potong gitu, belum bisa terlalu fokus juga ke seninya karena masih kuliah, belum lagi pekerjaan yang lain gitu, jadi belum bisa konsisten lah gitu. Terus dukanya itu yaitu kita harus sangat-sangat berkualitas biar orang bisa melihat kita terus gitu, jangan redup. Nah kalau mau jadi seniman itu, khususnya seniman karo nih ya, kita wajib konsisten itu menjaga nama baik kita yang udah baik gitu loh. Jangan ya, betul. hari ini udah covernya banyak, terus besok-besoknya malas cover, malas mengupdate gitu, orang nggak bakal respect lagi nanti gitu. Pokoknya konsisten upload jadi orang terus nengok kita, oh dia aktif nih gitu sih menurut. Oh jadi gitu ya. Aku kan juga apa ya, termasuk baru lah kan. Aku kan juga buat YouTube nih kan iseng-iseng kan. Nah puji Tuhan ada beberapa lah yang suka kan. Jadi aku juga kan belum. Berarti emang hobi ini ya, hobi membuat video, edit video gitu. Hobinya sih ngedit video gitu. Oh. Jadi ya. Mantap. Diaplikasiin aja ke YouTube gitu lah. Iya. Bisa menghasilkan cuan juga tuh kalau diupload ke YouTube kan? Enggak. Ya bisa tapi kalau apa? Enggak ke situ lah tujuannya kan. Yang penting kan kita menyalurkan hobi aja lah. Kalau itu kan bonus kan. Iya betul. Kalau sekarang tuh Nomi sibuknya apa sih? Sekarang tuh sibuknya ngapain ya? Mungkin karena udah mulai lagi nih ya kuliah online dan mau ujian juga, jadi kayak lebih fokus ke belajar dulu gitu. Terus selain kuliah dan belajar, berbisnis juga dan cover gitu. Kalau hobinya apa? Selain nyanyi. Hobiku itu Selain nyanyi ngapain ya? Selain nyanyi masak aku mungkin. Suka aku suka masak. Karena masak itu suka aja gitu, makanan kita dimakan orang terus enak gitu, kayak kepuasan tersendiri gitu loh. Sama kayak nyanyi, kita nyanyi terus orang puas dengar suara kita, orang lulu dengar suara kita, kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Walaupun bohong. Langsung teraplikasi gitu. Iya kan? Yang penting orang bilangnya sama aku enak, ya udah berarti enak. Bohong atau enggak itu masalah
kalah dia. Biarpun garamnya kebanyakan ya kan. Jadi di sini aku mau ngajak Nomi buat main apa challenge ya. Oke, boleh. Jadi harus jawab cepat. Waduh. Waktunya 3 detik aja. Wow. Cepat sekali, oke. Oh, kalau lebih nanti dibuat hukuman lah. Boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama ya. Pinter tapi jelek apa ganteng tapi bodoh? Pintar tapi jelek. Kenapa? Karena kalau pintar itu Kenapa? ini gimana ya? Karena kalau pintar itu gimana ya? Kalau kita pintar kita pasti bisa dapat kerja yang bagus gitu. Gak apa-apa jelek, yang penting kerjanya udah ada, terus masa depannya udah cerah gitu. Oh iya bisa. Kan masih ganteng tapi bodoh. Emang ganteng bisa diubah jadi duit? Enggak kan? Bisa loh, kalau jadi selebgram kan nyari yang ganteng-ganteng kan. Bisa jadi selebgram, emang ada selebgram yang bodoh? Menurutku enggak ada sih, semua selebgram gitu. Iya sih, juga sih. Iya nggak sih? Oke, pertanyaan berikut ya. Ya. Jawab cepat. Karir jatuh apa miskin mendadak? Karir jatuh. Kenapa? Karena kalau karir jatuh, kita bisa ngubahnya lagi, kita bisa naikin lagi dengan usaha gitu. Tapi kalau jatuh miskin, kayaknya menurutku susah untuk naik. Tapi kalau Susah kayaknya menurutku ya. Tapi kalau menurutku sih lebih baik miskin mendadak ya. Kenapa? Karena kalau karir jatuh, memang uang kita masih Iya. banyak, tapi karir kita udah jatuh tuh. Kalau naikannya tuh, kalau dinaikin lagi tuh susah. Tapi kalau miskin mendadak, kita miskin tapi karir kita masih naik kan. Mungkin saja uangnya itu habis karena apa? Ada keluarga kita yang sakit gitu kan. Nanti masih bisa dicari lagi kalau karir kita masih di atas gitu lah. Menurutku kalau misalnya karir kita jatuh, terus uang kita masih ada, nah kita masih bisa punya usaha kayak gitu. Jadi kan masih bisa menghasilkan. Iya, iya. Kayak gitu ya. Iya ya, kalau cewek ya benar selalu lah. Iya, iya. Oke, jadi pertanyaan berikut. Naomi kaya jelek apa Naomi miskin tapi cantik? Kaya tapi jelek. Kenapa? Karena kalau kaya bisa mempercantik diri pakai uang, kalau miskin susah. Iya juga sih, bisa. Iya ya, betul. Kan banyak uang, jadi bisa treatment, bisa ke salon. Nah, jadi cantik dong cewek. Operasi itu, plastik ya? orang itu kan karena banyak uang bisa cantik. Ya, betul. Main aman ya. Oke, pertanyaan berikut. Nggak pakai lipstick apa nggak pakai bedak? Nggak pakai bedak. Karena lipstick tuh lebih penting ya. Iya, karena kalau nggak pakai lipstick itu kayaknya lebih pucat. Karena menurutku wajahku itu nggak terlalu bagus dipoles. Jadi polos-polos aja kayaknya udah bisa lah. Iya Tapi sih. kalau nggak pakai lipstick kayaknya nggak. Iya, lebih cantik natural sih kalau aku bilang. Daripada makeup ya. Semuanya kayaknya cowok milih gitu lah ya. Kayaknya lebih suka cewek yang natural, nggak banyak perintilan-perintilan gitu ya. Iya, kalau cowok memang lebih suka yang natural. Kenapa sih kalau boleh tahu itu? Gimana ya? Enggak, soalnya banyak juga sih yang apa? Penipuan publik lah gitu kan. Kan banyak tuh yang di YouTube tuh yang dihapus makeup tuh semua alisnya botak. Kan? Nah, kayak gitu lah. Takutnya nanti kayak gitu. Iya sih. Iya, betul. Lebih baik natural aja ya. Ya, natural sih. Oke, jadi pertanyaan berikut ya. Shopping apa jalan-jalan? Shopping. Sudah kuduga sih sebenarnya. Kenapa shopping? Aduh. Karena kalau shopping ada barangnya, kalau jalan-jalan aja, cuman saat itu kita bisa merasa puas, tapi nggak ada barang gitu. Kalau shopping udah sekalian jalan, terus barangnya ada. Terus sih menurutku. Bisa. Nggak suka apa ya? Nggak suka jalan-jalan, travel gitu nggak suka? Nggak terlalu suka yang traveling gitu, nggak sih. Cuman
kalau dia jalan-jalan ya udah ayo, tapi nggak yang wow kali gitulah. Nggak terlalu. Oke, kalau pertanyaan berikut, kalau ini sih gampang sih ya. Pacar apa sahabat? Aduh, pusing. Sahabat. sahabat. Kenapa sahabat? Kenapa sahabat? Karena kalau sahabat, selain ada terus bareng kita, sahabat juga bisa kasih masukan yang betul-betul masukan menurutku. Kalau pacar misalnya nanti kita masih pacaran sama dia nih kan, dia memang masih kasih masukan yang baik, tapi setelah kita nggak pacaran lagi sama dia, ya kita jadi sampah dong. Iya nggak sih? Iya sih, bisa. Karena kalau sahabat pasti ada selalu kan, nggak ada kan putus jadi sahabat itu nggak ada. Tapi kalau pacar pasti putus. Nah biasanya kalau udah putus itu udah nggak ada komunikasian lagi, jarang sih ada komunikasian lagi gitu kalau pacaran. Tapi kalau sahabat kan paling berantem ini kalau memang betul-betul bersahabat ya, paling berantem seminggu, minggu depan udah balik lagi gitu. Jadi buat pacarnya yang nonton ya, dengerin Naomi bicara, oke. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir ya, harus cepat. Oke. Tamina Parani. Astaga, nggak bisa jawab. Iya, harus jawab lah. Ini harus jawab loh. Nggak bisa. Ya udah Kak. Dua-duanya tuh adalah anugerah terindah gitu loh. Anugerah terindah. Gitu ya. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa ya dapat hukuman lah. Astaga, ini sengaja ini buat pertanyaan terakhir biar dapat hukuman. Enggak sih sebenarnya kan. Kenapa nggak bisa dipilih coba? Karena satu kakak aku, satu lagi sepupu aku gitu. Jadi dua-duanya itu sama-sama berharga gitu. Oh iya. Nggak bisa milih aku. Tapi harus dapat hukuman ya. Enggak, hukumannya gampang, cuma nyanyi doang kok. Tapi nyanyi di Instastory lah. Maksudnya gimana nih Instastory? Nanti nyanyi lagu-lagu cinta kan. Sebelum itu Bu bilang kalau lagu ini dipersembahkan untuk Kristante Emmanuel gitu. Aduh, mampus aku. Baiklah. Yes, dinyanyiin dong. Luar biasa. Oke, jadi challenge-nya udah itu aja. Ya, apalagi di pertanyaannya masih ada yang Oke, jadi rencana kedepannya gimana? rencana apa nih? Rencana mau kawin atau apa? Enggak lah, maksudnya kedepannya mau gimana? Mau kawin apa mau ngelanjutin kuliah apa karirnya gimana gitu? Kalau kawin masih panjang lah. Kalau pendidikan mudah-mudahan tahun depan udah tamat, terus bisa langsung kerja, amin. Terus karirku semakin di depan. Harus semakin konsisten dalam berkarir. Tapi syaratnya itu tamat kuliah dulu baru bisa konsisten gitu. Kalau masih kuliah kayaknya harus bagi-bagi waktu dulu gitu. Jadi intinya konsisten ya? Iya betul, konsisten itu betul-betul penting sih menurutku. Kalau aku sih belum konsisten ya. Kalau aku sih ngupload video tuh pokoknya suka-suka aja lah. Kan belum fokus ke situ. Iya, aku juga aku juga gitu sih. Kalau aku lebih parah lagi, kalau mood ya posting, kalau nggak mood nggak gitu loh kan. Payah kali kayak gitu mau sukses kan. Sementara kalau kita mau sukses itu harus konsisten gitu. Jadi kuncinya tuh konsisten ya. Iya betul, konsisten. Oke, jadi kuncinya lah konsisten. Dan oke, jadi sebelum kita menutup video ini, pesannya buat anak-anak muda zaman sekarang itu apa? Pesannya apa? Untuk anak-anak muda sekarang itu apa ya? Rajin-rajin belajar aja pokoknya. Terus nggak usah fokus ke 2 titik, fokusnya ke 1 titik aja. Karena 2 fokus nanti terpecah. Tentu bisa fokus gitu iya. Kalau misalnya mau jadi ini, fokus ke situ aja dulu kayak gitu. Kalau mau jadi ini, fokusnya ke situ aja, nggak usah pelin-pelan, nggak usah bercabang-cabang gitu. Terus konsisten dan serius dalam mengerjakan apapun yang
kamu rasa itu mempunyai peluang untuk bisa membuat kamu berhasil. Sungguh sangat bijak ya. Oke, jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Makasih juga buat Nomi atas waktunya udah bikin konten bareng ya. Walaupun kontennya masih sedikit malu-malu ya. Gak apa-apa. Kasih. Dadah. Have a nice day. Have a nice day. Nah guys, jadi gimana? Itulah video bareng Nomi. Semoga video ini bisa menginspirasikan menyemangati aku, menginspirasi kalian. Dan jangan lupa follow Instagramnya Naomi BTS Sudah Ginting dan Instagramnya aku. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian punya ide buat konten bareng siapa lagi, kalian komen di bawah.